Oke, kita lanjut masuk ke bagian yang ketiga di sini, yaitu demand disposal. Disposal di sini maksudnya adalah nanti hilangnya kendali induk perusahaan atas anak perusahaan yang terjadi karena anak perusahaan menjual kembali sahamnya, tetapi nanti induk tersebut tidak memanfaatkan preventive right-nya. Maksudnya preventive right-nya adalah hak untuk memesan saham terlebih dahulu gitu ya. Dengan kata lain, nantinya si induk ini tidak membeli sahamnya ketika anak perusahaan menerbitkan sahamnya atau memegang surat berharga atas perusahaan anaknya yang dikatakan lain sebagai stock warrant ya. Tadi stock warrant itu atau stock option. Jadi kalau dia punya stock warrant atau stock option, ketika nanti si anaknya betul-betul menjualnya kepada pasar perdana, dia memiliki hak untuk membeli terlebih dahulu. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa demand disposal bisa mempengaruhi kepemilikan dari perubahan kepemilikan dari induk ke anak. Nah, ini kita contoh. Nah, contoh demand disposal melalui penerbitan saham oleh anak perusahaan. Misalkan P awalnya punya 600.000 lembar dari 1 juta lembar saham si S. Dia berarti kan memilikannya adalah 60%, berarti 600.000 dibagi dengan 1 jutaan gitu ya. Nah, di sini kita tahu nilai aset tercatat 120 ditambah dengan goodwill. S menerbitkan 500 lembar saham kepada investor baru senilai 80.000 dolar nih ya, 1/3 sahamnya. Oke, 1/3 sahamnya bertambah ya. Akibat dari pemilikan P sekarang menjadi 6/15. Nah, 6 itu adalah persentase awalnya kan 6/10, 60%. Nah, sekarang kita lihat 15 ini kan itu tadi 1/3 saham kepemilikannya bertambah. Itu jadi 15. Nah, jadi berapa persen? Berarti jadi 40%. Nah, kepemilikannya jadi berkurang ya di sini ya. Jadi tidak memiliki kendali di sini. Nah, dari transaksi ini net aset S setelah penjualan saham menjadi berapa? 120 adalah aset awalnya ditambah dengan 80 penerbitan saham baru, maka sama dengan di sini 200.000. Nah, berapakah laba rugi atas transaksi ini? Nah, untuk mendapatkan laba rugi transaksi ini kita hitung dulu. Yang pertama adalah awalnya kan kita 60%, jadi 40%. Nah, berarti 40% dikali dengan 120 adalah kapital stok awal ditambah dengan kapital stok tambahan ditambah dengan goodwill. Kenapa di sini 40/60? Karena goodwillnya sudah menjadi 60%, 40% dari 60% yang ada dari 15.000 tersebut kan kita kan harusnya dapat 60%, tapi sekarang jadi 40%. Sehingga didapat 90.000. Begitu juga yang dengan 60. Nah, ini kalau 60 ini kepemilikan sebelum penerbitan saham, berarti kita dapat 87. Maka kepemilikan sebelum saham sama kepemilikan setelah menerbitkan saham baru menjadi 90.000, walaupun jumlahnya merosot gitu ya. Akan tapi di sini akan ada timbul tambahan investasi walaupun jumlah sahamnya menurun. Ya, yaitu sebesar 3.000. Maka jurnalnya adalah investment in S pada gain on disposal investment. Jadi ini keuntungan dari adanya penghapusan disposal. Jadi dengan kata lain ini sebenarnya si induk punya lembar sahamnya sama, cuman si anak ini menambahkan aja jumlah lembar sahamnya gitu. Nah, nomor 4, perubahan kepemilikan P karena S menerbitkan tambahan saham yang tidak mengakibatkan hilangnya kendali. Yang ini juga sama, tidak melibatkan hilangnya kendali. Contoh di sini, kalau S menerbitkan saham, maka 3 kemungkinan. Pertama, tambahan saham tersebut dibeli seluruhnya oleh P. Jadi kita yang pertama seluruhnya dibeli oleh P, atau yang kedua seluruhnya tersebut, yang kedua tersebut dibeli per red. Jadi NCI beli, P juga beli si induk, atau dibeli semuanya sama si NCI. Yang pertama kita ilustrasikan dibeli sahamnya semuanya oleh induk ya. Berarti di sini tanggal 1 Januari P membeli 14.000. Oke, 14.000 lembar ya. 70% itu 14.000 lembar. Nah, par 10 maka nilainya adalah 210 ya, betul ya. Senilai 210 maksudnya. Bentar. Ya, senilai 210. Ekuitas S saat itu terdiri dari common stock 200.000, additional patent capital 30, return net earning 50. Berarti totalnya adalah 280 ya untuk equity S-nya pada saat 1 Januari. Nah, implied value-nya ini kita dapat dari mana? Kalau kita 70% 210, maka kan harusnya adalah 300.000 yang kita dapat. Tapi yang kita dapat adalah 280. Maka di sini akan muncul disebut dengan goodwill atau excess lokal. Ternyata di sini excess lokalnya itu kita masukin ke land ya.
tergantung dari perusahaan mau masukin kemana, ke goodwill boleh, ke building boleh, is oke ya, tergantung dari excess allocate ya. Nah pada tahun 2015 memperoleh income 70. Nah ini kalau kita menggunakan metode equity, maka jurnalnya adalah investment in S pada income from S. Kalau menggunakan metodenya cost kan kita jurnalnya adalah nggak di jurnal ya terkait dengan income ini. Nah jikalau misalkan tanggal 1 Januari 2016 P membeli 4.000 lembar saham S langsung dari Esco dengan harga 22.000. Oke, harganya berarti menaik menjadi 22.000 ya. Awalnya dia harganya berarti kalau kita lihat di sini ya tinggal dibagi aja. 10.000 tuh awalnya. Maka jurnal adalah investment in S pada cash in bank ini 88.000 dapat dari 4.000 dikali dengan 22.000 per lembar. Nah, akibat dari transaksi ini nilainya si P sahamnya awalnya adalah 14.000 ditambah dengan adanya pembelian saham baru ya berarti 4.000, berarti totalnya adalah 18.000 gitu ya. 24 ini naiknya dari ini kan, ini 200.000 itu berarti kan 20.000 lembar. Kalau kalian mau lihat berarti perhitungannya adalah sebenarnya per lembarnya berapa kan gitu kan. Nah tinggal dibagi aja tadi gitu. 14.000 lembar dibagi dengan 0,70%, dibagi dengan 70% hasilnya adalah 20.000 ditambah dengan 4.000 berarti 24. Maka nanti si ininya akan naik menjadi sorry ya. Oke. Kita ulangi lagi. Jadi dengan demikian nantinya si P ini kepemilikannya menjadi kan 75%. Nah 75% tersebutlah yang akan kita kalikan dengan persentase kepemilikan. Jadi tadi 24.000 itu dapat dari 4.000 dibagi dengan 14.000 dibagi dengan 70%. Kan hasilnya 20.000 ditambah dengan saham yang baru 4.000, maka hasilnya 24.000. Nah bagian kepemilikan si P di S sebelum menambahkan 70% adalah 259. Ini ada yang di soal ya, 259 nih ya. Setelah kembali membeli saham seharga 25% berarti berapa? 300.000 ditambah 70.000 ditambah dengan 88. Ya karena di sini nggak ada terkait dengan dividen yang dibayarkan ya. Maka nanti jurnalnya adalah kalau kita lihat di sini setelah kita kurangi dengan membeli saham tersebut 345, maka book value interest accrued-nya adalah 84. Nah, harga yang dibayarkan adalah 88, maka disebut dengan decrease in equity. Maka jurnal adalah additional paid in capital pada investment in S. Karena di sini decrease, kalau increase baru investment in S pada additional paid in capital. Oke, itu dulu. Nanti kita lanjut ke yang terakhir. Ketika saham anak dibeli sama ini masih dalam satu kesatuan, kita lanjut dulu aja ya. 1 Januari S membeli 4.000 dengan harga per lembar adalah 22.000. Atas nilai transaksi ini kepemilikan P berubah menjadi 7% menjadi 58,3. Kenapa demikian? Karena yang beli semuanya adalah si NCI. Ketika yang beli NCI maka punyanya si P itu tepat 14.000, enggak naik-naik karena tadi ya. Ini semuanya dibeli sama NCI. Maka nanti kalau kita lihat di sini bagian keuntungan si P sebelum menambahkan penambahan 70% adalah 2.589 sesuai dengan ada yang di soal ya. Nah terus setelah NCI diberikan sahamnya maka ditambahkan lagi 58,3 gitu ya. Dikali dengan ini adalah common stock ditambah dengan 70.000 itu adalah kita lihat di soal. Oh ya, additional paid in capital sama return earning gitu ya.
baru ditambah dengan 88 ya, investment in S, maka didapat increase in equity-nya adalah 8.168, maka investment in S pada additional paid in capital. Saya rasa itu dulu, nanti kita baru masuk ke bab yang kelima, itu transaksi saham treasury